Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihi mustafa wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wal wafa. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته إلى يوم القيامة. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Bapak Ibu ingkang kula hormati jamaah Masjid Al-Huda rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, senantiasa kita memanjatkan kepadanya dengan melafalkan alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah menambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntunkan kepada kita jalan kebenaran, jalan kebaikan, sehingga kita mengetahui yang hak dan yang batil. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bahasan masih tentang kitab zakat, kitab zakat. Pada bahasan kemarin telah kita jelaskan tentang zakat beberapa, di antaranya zakat emas, perak. Zakat emas itu kursnya berapa jemaah? Kalau hafalnya 85 gram. 85 gram. Kalau perak 595 gram. Kalau perak itu pakai ukuran uqiyah, 5 uqiyah. 5 uqiyah itu kalau dijadikan ukuran gram 595 gram, banyak. Tapi kalau emas 85 gram. Kemudian jelaskan juga tentang zakat pertanian. Zakat pertanian itu kemarin nisabnya berapa? Nah, ada pendapat 720 dan ada 600-an menika pinten diwau di kursi kalau bocah nek Pak kula ali. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hilang. Kakek bawa di jamaah 720 kilogram. Dan itu ada yang 600-an menika kilogram menika. Tapi zakat itu tidak dikeluarkan kecuali setelah kebutuhan yang pokok terpenuhi. Kalau kebutuhan pokok sudah dikeluarkan, kemudian masih 85 gram, 595 gram, dan 720 kilogram, maka seseorang itu wajib mengeluarkan zakat. Kalau emas dan perak 2,5%. Tapi kalau pertanian itu mengikuti biayanya. Dikeluarkan mengikuti biayanya. Kalau sawahnya itu diairi, irigasi, maka dikeluarkan cuma 5%. Masih sisa 720 setelah biaya semuanya minimal 5%. Kemudian kalau mengadakan tanda hujan, tidak usah diairi irigasi, ongkang-ongkang mawon sampun panen, itu dikeluarkan 10%. Kalau 50-50, kadang pakai irigasi, kadang pakai hujan, 7,5% menika. Nah, itu dikeluarkan zakat persentasenya setelah kebutuhan pokok terpenuhi dan masih tersisa kadar minimal tadi yang 595 gram kalau perak, emas 85
gram. Nah, kemudian sawah padi 720 kilogram menika itu minimalnya. Kemudian apalagi zakat pertanian kemarin dijelaskan yang dikeluarkan ini cuma yang bisa ditimbang dan disimpan, yang bisa ditimbang dan disimpan. Adapun yang gampang rusak seperti sayur-sayuran, buah-buahan, maka di sini tidak wajib zakat. Az-zakatu tajibu fil hubub was-samar kallati tukal wa tudkharu 'anil a'immah. Zakat itu wajib berupa biji-bijian dan buah yang bisa ditimbang dan disimpan. Ditimbang disimpan, maka di sini biasanya makanan itu terkait dengan makanan pokok. Biasanya bisa disimpan seperti beras, kurma, saja biji-bijian kurma, gandum itu bisa disimpan. Terus apalagi jagung, meniko. Terus apalagi teh, terus kemudian apalagi meniko sing awet disimpan dan termasuk bisa ditimbang makanan pokok, singkong dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Sedangkan berupa apel, stroberi itu gampang rusak, itu tidak wajib. Wortel, terong dan sebagainya itu gampang rusak, tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Kalau berupa buah-buahan, sayur-sayuran yang sifatnya gampang rusak. Ini menurut para imam yang ditimbang disimpan itu yang wajib, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Adapun Abu Hanifah itu mewajibkan zakat sayur-sayuran fil khudrawat, itu zakat sayur-sayuran. Dan pendapat yang pertama itu lebih kuat di dalam hal ini menikah. Berdasarkan riwayat la zakata fil khudrawat, tidak ada zakat dalam sayur-sayuran. Meskipun hadis ini dhaif, para ulama menikah banyak yang berpendapat zakat itu sifatnya yang tahan lama, bisa ditimbang, bisa disimpan. Selanjutnya masuk bahasan yang lain. Bayanu miqdari zakatil hubub wal thamar fi miqdaril hadir. Penjelasan kadar zakat biji-bijian dan buah di dalam ukuran timbangan modern. Nisabul hubub wal thamar khamsatu awsuqin. Kadar minimal zakat biji-bijian dan juga buah-buahan itu 5 wasak, dan 1 wasak menika ukurannya adalah situna so'an, 60 sok. 1 sok 4 cakupan 2 tangan orang dewasa. Nah, niku fayakun nisab bisaq nabawi. Kalau begitu nisabnya kalau dihitung sok nabawi 300 sok 300 so'in, 300 sok berarti 300 sok. Kalau dibuat ini berapa? 1 sok 4 kali 1.200 ini kali. Dan perlu ini ya. Ini kalau mau hitung Bapak Ibu dirahmati Allah. Wasaqun nabawi, dan sok nabawi itu aqallu min qila al-hijaziyah wasaqun najd. Dan sok nabawi itu kurang lebih sedikit timbangan sok dari orang-orang Hijaz dan sok Najd. Jadi sok itu beda-beda. Karena sok itu buatan timbangan, tapi
takaran. Sok daerah satu dan Arab dengan daerah lain beda. Makanya jangan kaget kalau hitung zakat fitri itu beda karena ukurannya sok satu, sok yang lain beda. Sok kafe. Kalau kita sok kafe apa? Sok begitu. Tapi ini sok itu takaran satu sok menikah. Nah, ada ukurannya. Sok Nabi dengan sok orang-orang Hijaz, dari Hijaz Madinah sekitarnya menikah. Sok penduduk Najd itu bil khomsi wal khomsul khomsi 20,5%. 20,5%. Kabirun. Fayaqulu biqdar nisab zakat al-qubur, maka kadar nisab zakat biji-bijian wa thamar dan zakat buah-buahan di sok Najd dengan ukuran sok orang-orang Najd wal qillah Hijaz dan timbangan orang Hijaz mi'atain sa'in ada 200 wa thamaniyah wa 20 sa'an dan 28 sok. 228 sok kalau ukurannya soknya penduduk Najd dan Hijaz. Wa mithluhu kilo wa mithluhu al-qila dan semisalnya dalam ukuran timbangan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat biji-bijian ini hanya zakat biji-bijian yang bisa ditimbang dan juga tahan lama, termasuk buah-buahan niko sing tahan lama. Kalau nggak tahan lama cuma beberapa hari gosok, tidak ada zakat. Seperti jeruk dan sebagainya, terus sayuran, wortel, terus tomat, terus lombok dan itu tidak wajib zakat karena gampang rusak. Nah, yang dimaksud di sini sih gampang disimpan dan juga biji-bijian ini tahan lama, bisa ditaker begitu. Ukurannya di sini soknya 300 kalau sok nabawi 300 berarti tadi 1200 kali ini berarti soknya. Wow, kalau di sok penduduk Najd 228 sok ini dikali berapa Pak? 228 dikali 4. Wow, itu sing Nabi saja kita pakai 1200 sok itu kalau biji-bijian dan buah-buahan yang tahan lama, niku ini soknya. Sedangkan pertanian 720 kilogram niku. Hadis yang selanjutnya al-haditsu tsamin wa sittuna ba'dal mi'ah. Hadis nomor 168 an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laisa 'alal muslimi, bukan tidak wajib atas muslim, tidak wajib atas muslim fi 'abdihi, di dalam budaknya, wala farasihi, dan kudanya, shadaqatun, sedekah. Yang dimaksud sedekah ini zakat. Karena sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Sedekah wajib itu zakat. Karena di Quran itu zakat terkadang dipakai bahasa sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara, sesungguhnya sedekah itu orang-orang fakir, wal masakin, orang-orang miskin, wal 'amilina 'alaiha,
amil pelaksana zakat, wal mu'allafati qulubuhum, orang mu'allaf yang dibujuk hatinya, dan seterusnya. Ada 8 asnaf yang menerima zakat dalam surat At-Taubah ayat 60. Yang dimaksud sedekah di sini zakat. Yang sedekah itu ada yang wajib, itu zakat. Yang sunnah selain zakat. Sedekah itu umum Bapak Ibu. Sedekah sunnah ya sedekah pada umumnya. Wakaf itu secara umum, sedekah hibah itu secara umum mawon, tapi ada perbedaan. Perbedaannya apa? Infak, wakaf, zakat. Kalau infak itu harus harta Bapak Ibu. Sedekahnya berupa harta. Itu secara khusus namanya infak. Kalau hibah itu pemberian atas dorongan rasa empati kepada seseorang secara khusus. Kemudian ada hadiah secara umum termasuk sedekah, tapi bagi yang berprestasi. Kemudian ada lagi sedekah itu umum. Sedekah tidak harus berupa harta, tapi bisa berupa perbuatan baik. Karena senyum itu termasuk sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, kata Nabi. Senyummu di hadapan saudaramu itu sedekah. Ada sedekah wajib dan ada sedekah sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedekah wajib itu zakat. Wa fi lafdhin, dan di dalam lafaz yang lain, illa zakat al-fitri firrati, kecuali zakat fitri dalam budak. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu, zakat telah saya jelaskan di awal-awal. Zakat itu dimaksudkan adalah untuk menyamakan dan untuk memunculkan rasa keadilan di sana antara orang fakir dan orang miskin, saling membutuhkan. Orang fakir menikah punya hak di dalam harta orang kaya menikah. Jadi tidak usah nunggu minta tidak boleh menikah. Orang kaya harus mengetahui bahwa di sana ada haknya orang miskin, orang fakir menikah, harus dikeluarkan. Sedangkan orang kaya menikah untuk menghilangkan kecemburuan di masyarakat harus dikeluarkan zakatnya agar sama. Dalam hal ini taqaddama anna zakah mabnaha 'ala musawati wal 'adli. Telah terdahulu bahwa zakat itu dibangun atas dasar kesamaan dan keadilan. Zakat itu adil, cuma 2,5% dan harus ada nisabnya. Dan zakat ini tidak wajib Bapak Ibu bagi barang yang barang itu boten berkembang, boten produktif, maksud kula yang gampang rusak dan gampang dalam hal ini gampang rusak dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, nggak wajib zakat. Contohnya gampang rusak mobil itu kalau cuma digawe, atau motor kalau cuma dipakai itu tidak wajib zakat, karena lama-lama semakin menyusut nilainya dan berkurang, nggak wajib. Meskipun mobilnya jenengan Ferrari, Lamborghini, itu tidak wajib zakat karena lama-lama nilainya semakin berkurang. Apalagi mobil Avanza, itu mobil 1 juta umat yang tidak bisa diselip monomer
itu mobil 1 juta, wah, nggak bisa. Bapak Ibu, zakat itu dibangun atas dasar keadilan di sana, dan zakat itu tidak diambil tadi dari barang yang tidak rumah. Rumah itu nilainya semakin lama semakin bertambah atau berkurang? Berkurang. Ini rumah berkurang. Tanah bertambah. Tapi tidak ada zakat tanah. Ternyata zakat tanah itu tidak terkena zakat kalau cuma ditumbuhi semak belukar. Nah, tapi kalau tanah dibangun lapangan pedal no. Oh iya, kalau sekarang lagi marah itu tinggi tak delok pedal. Ini jambon itu kecil kemudian itu. Seperti jalan Hos Dr. Aminoto juga keluar. Itu jenengan kena zakat. Namanya zakat perdagangan. Zakat perdagangan. Zakat hasil perdagangan. Ini terkena zakat. Ini beda mungkin dengan zakat mal. Beda dengan zakat mal. Lamborghini nggak terkena, tapi jenengan punya Lamborghini banyak, terus dibisniskan untuk persewaan Lamborghini, jenengan terkena zakat hasil perdagangan. Tapi kalau disimpan saja sampai rusak, menikah nggak kena, menikah tidak kena sampai nilainya susut. Zakat itu dibangun atas dasar kesamaan dan keadilan di sini. Beda dengan pajak. Pajak menikah jenengan tiap tahun. Terus juga pajak itu menindas. Sebenarnya ya pajak itu menindas. Padahal Indonesia ini sugih Pak sebenarnya. Saya juga heran. Kok rawono hasilnya? Padahal kekayaan ini, wah kayak dijari apa nih? Jenengan persani Brunei, Saudi, itu kan kaya dengan minyak. Minyak Saudi tidak seperti Indonesia loh, sama Dubai dan sebagainya. Itu nggak seperti Indonesia, kayanya, alamnya ini subur Indonesia. Tapi kok hasilnya dari mana Pak? Panjang. Tapi itu orang batu bara konten Indonesia, nikel juga terbesar, sawit juga ganda, terus emas mawon ganda, terus buat bom itu apa? Uranium ganda. Wah ganda Pak, Indonesia itu wah ganda, tapi tetap melarat rakyat. Lalu hasilnya karena PT-PT yang BUMN menikah entek hasilnya gawe gaji karyawane dikorupsi sedemikian rupa hasilnya akhirnya sing diandalke pajak itu dari rakyat. Jadi salah kelola beri kemudian ngomong kebocoran pas nyalon juga bocor. Pejabatnya mental berarti yang penting untuk komisi. Nah, itu Pak. Ya itu banyak di kontinental niku Pak dan medsos ngakune 1.250.000 kilo hasilnya niku sebenarnya 125.000 kilo. Tapi sing ditulis sing kurang dari. Ditulis kurang dari itu, sing 120 itu kelebihannya diuntal. Sehari 1 miliar, jangan bayangin sehari 1 miliar kursi ini Pak. Masya Allah, rawat jiwa Gusti Allah. Liza aujaba Allah Ta'ala fil amwalil aghniya. Oleh karena zakat itu dibangun atas dasar kesamaan dan keadilan, Allah hanya mewajibkan pada harta orang kaya. Dan kaya orang kaya ini hartanya an-namiyah yang berkembang. Wal
wal mu'addah linnamai, dan dipersiapkan untuk berkembang. Jadi intinya harta itu berkembang dan memang dipersiapkan untuk dikembangkan harta itu. Seperti al-khariji minal yang keluar dari bumi. Yang keluar dari bumi nopo? Tanduran misalkan. Terus apa lagi? Minyak. Tambang ini produktif menika. Wa urudit tijarah, dan juga barang dagang. Barang dagang panjenengan bisnis permadani. Nek digawe permadani kuwafe gak kena. Tapi begitu dibisniskan kena boten? Kena, karena dibuat produktif menika terkena. Berapa kursnya, berapa nisabnya? Kalau zakat perdagangan dikiaskan seperti emas. Berapa Bapak Ibu? 85 gram menika panjenengan. Terus dikeluarkannya berapa perdagangan? 2,5%, sama seperti zakat mal, sama seperti zakat mal menika. Amal amwal allati la tanmu, adapun harta yang tidak berkembang, wa hiya baqiyatun lil qaniyah wal isti'mal, dan dia akan rusak, habis dan dipakai. Dia rusak hartanya itu atau dipakai dewe menika, fahadhihi laisa fiha zakatun, maka dalam hal ini tidak ada zakat atas pemiliknya, ala ashabiha, tidak wajib zakat. Digawe dewe gak wajib zakat. Terus bagaimana emas? Emas digawe dewe boten disimpan, dipakai perhiasan, apakah kena zakat? Ini para ulama berbeda pendapat, boten pendapatan. Sebagian mengatakan tidak terkena zakat karena dipakai menika masih meskipun 1 kilo. 1 kilo bagi nanti itu sak kilo. Itu apa boten Bu? Ini cuma rantai itu emas sake dan pakai di luar kerudung. Boten ditutupi, tapi di KLRB undang perampok di mana. Masya Allah, iku YouTube ini kalungin emas sakit itu virus. Kode ini sama. Ini enggak wajib sebagian ulama. Sementara menurut sebagian yang lain ini pendapat yang kuat, karena emas itu merupakan bisa ditukar, nilai tukar menika seperti uang. Emas itu seperti uang. Ya, emas itu terkena zakat meskipun dipakai boten disimpan atau jadi tabungan menika dipakai, tetap terkena zakat kalau 85 gram. Ini pendapat yang hati-hati menika. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karenanya kendaraan wadzalika kama rikabati min farasin, oleh karenanya kendaraan seperti kuda, wa ba'irin, unta, wa sayyaratin, mobil, wa kadzalika abduhu al-ma'addu, wa kadzalika abduhu al-ma'addu lil khidmati. Demikian juga pelayan yang digunakan untuk pelayanan hamba. Seorang hamba tidak terkena zakat karena hamba digunakan untuk pelayanan saja. Hamba itu harta kekayaan, Bapak Ibu. Hamba itu harta kekayaan majikan. Jadi dia itu hartanya majikan, aset. Dia nggak punya kemerdekaan. Pokoknya harus manut samina waktu anak diijek-ijek lah. Kalau istilahnya karena harta kekayaan, aset.
sampai hamba itu saking nggak enak Bapak Ibu, kalau punya harta maka punya siapa? Majikan. Islam mendorong untuk memerdekakan budak. Perbudakan itu harus dimerdekakan di dalam Islam. Namun Islam juga tidak melarang secara spesifik perbudakan. Karena perbudakan itu sudah ada sebelum Islam. Islam datang untuk menghapus sedikit demi sedikit perbudakan. Maka ayat-ayat di Quran itu, ayat-ayat tentang denda, puasa, Ramadan, jima dengan istri, salah satunya apa? Memerdekakan budak. Zihar. Zihar itu menyerupakan istri dengan ibu kita. Itu sumpah suami kamu seperti ibu saya nggak akan mencampuri kamu. Nah, itu mendihar istri. Itu diantaranya memerdekakan budak. Dianjurkan dalam Islam. Tetapi perbudakan apakah masih ada? Masih. Seandainya ada perang, Indonesia dengan Londo, dilala maksudnya dapat satu itu harta kekayaan yang itu halal untuk digauli. Begitu digauli merdeka. Karena dianjurkan nggak mungkin seorang anak misalnya budak ini hamil dan dia punya anak nih Pak, terus manggilnya ke ibunya nomor. Harus ibu, makanya harus dimerdekakan. Begitu gauli punya anak harus dimerdekakan budak menikah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ibu-ibu tidak dihalalkan menggauli budak laki-laki. Karena nggak ada ceritanya wanita punya dua suami. Tapi kalau suami bisa punya enak mulahan. Memang perempuan itu tidak sama seperti laki-laki. Kalau disamakan betul sakit Bapak Ibu. Nah, kalau yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan kendaraan apapun tidak terkena zakat di sini. Katakan kuda, onta, sayyarah, mobil, semahal apapun kuda, 1 miliar lebih. Onta juga merah. Onta yang merah ini paling mahal, lebih 100 juta lebih. Ini kok target 200 lebih ini kok. Bisa 500-an juta. Itu tidak wajib zakat kalau cuma dipakai menikah. Pelayan budak juga tidak wajib zakat dikeluarkan dari kekayaannya Pak. Wa farshuhu wa awaniyah al muaddah lil isti'mal, al muaddah lil isti'mal. Begitu juga perabot rumah tangga yang digunakan sehari-hari nggak wajib zakat. Jangan punya piring terbuat dari emas dan berselisihkan. Tadi kata emas itu seperti uang, emas itu diperselisihkan. Selain emas yang mahal, selain emas perak, selain perunggu. Dan dari uang piring perunggu nggak wajib zakat kalau digunakan sehari-hari, meskipun piringi sendoi mewah selain emas nih kok. Emas mungkin diperselisihkan. Lakin yustasna min dzalika zakatul fitri lil abdi. Tapi dikecualikan zakat fitri untuk budak. Nek zakat fitri wajib. Budak niku wajib zakat fitri. Kalau zakat mal tidak. Terus zakat fitri sing bayarke budak niku sinten Pak? Majikan. Bahasanya tuan, bukan majikan bayar ini Pak. Kalau majikan mungkin pembantu. Karena budak itu tidak sama dengan pembantu. Tuannya yang bayarkan zakatnya budak menika. Bos juga tidak. Bos itu seperti majikan bewau. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
Beliau bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat al-fitri, zakat fitri tuhratan lis-shaim, untuk mensucikan orang yang puasa minal lagwi wa rafath, dari lagwi, kata-kata yang lagho, yang tidak ada manfaatnya ketika puasa, warrofat, dan kata-kata yang keji, perbuatan yang keji, kata-kata yang keji ketika puasa itu bisa mengurangi pahala, itu disucikan dengan zakat fitri, dengan zakat fitri. Wa tu'matan lil masakin, dan untuk memberikan makan orang-orang miskin. Man addaha qabla shalah, siapa yang menunaikan sebelum sholat Aid, fahiya zakatun maqbulatun, maka dia itu zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da shalah, siapa yang melaksanakan zakat fitri setelah sholat, fahiya shadaqatun minas shadaqat, maka dia itu termasuk sedekah biasa dari sedekah menika. Jadi zakat fitri ini wajib. Di antara syarat zakat fitri, satu muslim. Yang kedua, yang tidak ada kewajiban di sini, balik nggak ada. Muslim mampu, punya kelebihan makanan. Kelebihan makanannya apa? Kelebihan makanannya menurut pendapat yang kuat, satu sok di waktu malam menikah hari raya dan besoknya. Dia punya kelebihan makanan di malam hari raya dan besoknya, kelebihan satu sok harus mengeluarkan zakat fitri. Kelebihan satu sok 4 kali ini kalau diterapkan agak susah. Ini diterapkan beneran, nyari orang yang berhak terima zakat fitri agak susah, karena banyak orang punya sifat dia kan beda-beda. Oke. Dia Jadi makanya kalau sekarang nyari orang yang berhak terima zakat fitri agak susah, karena cuma kelebihan satu sok menikah di hari raya dan malamnya menikah. Dan Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan zakat fitri syarat yang ketiga masuk sebab. Dia ada sebab dikeluarkan zakat. Sebab dikeluarkan zakat fitri itu adalah mendapati terbenamnya Ramadan. Mendapati terbenamnya Ramadan menikah, terbenamnya Ramadan mau berganti 1 Syawal. Nah, terakhir niku kalau dia mendapati terbenam matahari akhir Ramadan, wajib zakat fitri. Kalau dia punya kelebihan 1 sok menikah. Berarti zakat fitri itu untuk anak-anak juga, janin juga, budak juga. Kalau Bapak Ibu melahirkan atau punya cucu, oek-oek jam 5, wajib zakat fitri, betul? Wajib, itu wajib, karena dia sebelum terbenam matahari. Tapi kalau setelah terbenam matahari, tidak wajib. Tidak wajib. Bahkan zakat fitri itu juga wajib untuk janin, apalagi anak kecil. Anak kecil juga wajib semuanya, karena zakat ini menempel zakat fitri pada badan. Zakat fitri, Bapak Ibu, yang mengeluarkan orang tuanya bagi anak yang tidak mampu menikah untuk membayarkan. Dan zakat fitri ini mengikuti badan orang itu. Jangan dia di Jogja, zakat fitrinya dikasih di Bantul begitu Pak. Di sini ditaruh di Semarang begitu. Jangan di tempat kediaman orang tuanya, jangan. Dikasih di sekitar itu. Itu zakat fitri menikah. Kalau zakat mal itu mengikuti harta.
kaidahnya. Mengikuti harta, panjenengan gadah bisnis, pabrik, gede, niko, gak hanya gede tapi gede, wonten Jakarta. Zakat malnya sebaiknya di sekitar itu, Pak. Kemudian juga keluarganya yang kurang mampu dikasih juga. Nah, itu kaidah zakat. Zakat fitri mengikuti badan, kalau zakat mal mengikuti harta menikah. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Ada yang ditanyakan, Pak Ibu? Tadi nggak ada Ustaz bilang mana zakat ini untuk janin tadi. Itu seperti apa ceritanya? Dan keterangan. Untuk janin, kalau dia lahir sebelum matahari terbenam. Bukan terbenam. Dia agak ngantuk ya. Kalau lahir janin itu lahir sebelum matahari terbenam, dia harus zakat fitri keluarga. Kalau lahir setelah matahari terbenam malamnya, gak wajib zakat fitri. Maksud saya ini akhir Ramadan. Kalau lahir pas takbiran Isya gak wajib zakat fitri, janin itu. Tapi kalau lahir sebelum terbenam, pas terakhir Ramadan sebelum terbenam, harus dikeluarkan zakat fitri. Jenisnya keguguran itu ya. Kalau zakat fitrah untuk janin, artinya yang keguguran ini. Lahir janin. Belum jadi bayi kan namanya keguguran. Ya, enggak, itu kalau keguguran enggak. Yang hanya lahir menikah terkena zakat fitri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Fitri mengikuti badan, kalau yang kenal mengikuti apa Pak tadi? Harta. Harta. Buku sudah ada toko nomor Ibu. Rendas di mana mungkin teng Bantul, Gudi. Jangan keluarkan di sekitar itu Pak. Biar menghilangkan kecemburuan di sekitar itu. Jangan zakati digowo tempat iyo, bisa dibagi juga Bu. Nah, kalau sudah tercukupi sekitar itu, di sekitar jenengan rumah mungkin boleh. Tapi kaidahnya nih Bu sebenarnya. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sebelum kesini lihat truk guling, jenengan kan terbetul. Di sini ya. Ya, UFO di UFO itu Pak. Tapi guling malam itu. Bermuatan nih. Polisi banyak. Depan UFO nih. Sebelah ini dari sini. Berarti ya, barat. Ya, sebelah barat. Kok sebelumnya kenapa nih? Ada yang tahu Pak? Mungkin mampu tadi itu nggak? Dulu ada. Oh iya, Mungkin mampu daerah sini. Keseimbangannya ya. Guling. Banyak orang lihat. Ada nggak jamaah percaya Di masjid. Semoga bermanfaat. Semoga Bapak Ibu sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.